Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk hari ini akan dibahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, langsung aja untuk soal yang pertama. Di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari pertidaksamaan 2 dikali nilai mutlak 10 min 4x dikurangi 1 lebih dari sama dengan 11. Jadi kita bisa tuliskan dulu soalnya 2 dikali 10 min 4x min 1 lebih dari sama dengan 11. Nah, perlu diingat bahwa pertidaksamaan nilai mutlak, ruas kirinya, bentuk umumnya, ingat ya, bentuk umumnya kemarin, ruas kirinya itu berupa fungsi mutlak, ya. Ruas kirinya berupa fungsi mutlak, ruas kanannya berupa fungsi atau fungsi yang dimutlakan, atau bisa juga, fungsi yang dimutlakan atau bisa juga konstanta gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, coba perhatikan soal ini. Pada soal ini, ruas kirinya itu berupa operasi ya. Operasi dari mana? Operasi dari perkalian 2 dengan fungsi mutlak, kemudian dikurangi 1. Nah, sehingga ruas kirinya ini kita ubah dulu menjadi bentuk fungsi mutlaknya. Berarti negatif 1 sama si 2-nya ini harus pindah dulu. Nah, kita pindahkan yang min 1-nya dulu. Berarti di sini kita tulis 2 10 min 4x lebih dari sama dengan 11, negatif 1 pindah, berarti jadi plus 1 gitu ya. Kemudian 2 dikali 10 min 4x lebih dari sama dengan 11 tambah 1, 12. Nah, berarti dari sini 10 min 4x lebih dari sama dengan 12. Ini karena ini perkalian, ketika pindah ruas dia jadi pembagian gitu ya. Ini kan perkalian, 2 kali fungsi mutlak, pindah ruas jadi pembagian 12/2. Nah, kayak gitu. Terus kenapa tandanya nggak berubah? Karena di sini positif. Kalau di sini negatif, dia tandanya berubah jadi kurang dari. Nah, berarti kita punya 10 min 4x, fungsi mutlak 10 min 4x itu lebih dari sama dengan 6 ya. 12 bagi 2 itu 6. Nah, ini hasilnya. Tapi belum selesai ya, ini baru hasil dari bentuk umumnya. Maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita mencari penyelesaian ini. Ingat kembali, ya ingat, ada 2 penyelesaian pertidaksamaan, ada 4 sebenarnya, tapi di sini kita cukup menggunakan 2 saja. Yang pertama, yaitu menggunakan definisi dari nilai mutlak. Yang kedua, menggunakan kuadrat kedua ruas ya. Kuadrat kedua ruas. Nah, di sini lihat dulu. Kalau definisi pasti semua bisa digunakan ya. Nah, sekarang kuadrat kedua ruas. Lihat ruas kanannya, positif atau negatif. Karena ruas kanannya positif, berarti nanti bisa juga dikerjakan menggunakan kuadrat kedua ruas. Tapi karena ini ruas kanannya konstanta, akan lebih mudah dikerjakan menggunakan definisi nilai mutlak. Seperti itu ya. Nah, berarti sini saya lanjut ke sebelah sini. Kita punya 10 min 4x lebih dari sama dengan 6. Ingat lagi, kalau menggunakan definisi, kalau kita punya nilai mutlak fx, ini kan lebih dari sama dengan konstanta ya, c, maka kita punya hasilnya adalah fx kurang dari sama dengan negatif c, atau fx lebih dari sama dengan c. Bisa ya? Nah, sekarang kita masukkan, tapi sebelumnya saya hapus dulu bagian sini. Nah, sini ya, saya lanjutkan lagi ke sini. Nah, berarti kalau kita punya 10, nilai mutlak 10 min 4x lebih dari sama dengan 6, kita punya 2 jawaban kan? Yang pertama adalah ini, fx kurang dari sama dengan c. Berarti 10 min 4x kurang dari sama dengan, berarti kurang dari sama dengan negatif c. Berarti negatif 6. Gitu ya, negatif 6. Nah, gimana caranya menentukan x? Berarti kan kita harus pindahkan nilai-nilai yang nggak ada x-nya dulu. Berarti sini ya, si konstantanya dulu, si 10-nya dulu pindah. Berarti min 4x kurang dari sama dengan min 6, 10 pindah jadi min 10. Berarti min 4x kurang dari sama dengan min 16. Kemudian x-nya, karena ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Tapi lihat dulu, pembaginya ini positif atau negatif? Oh, ternyata negatif 4 ya. Karena negatif 4 berarti tandanya yang tadinya kurang dari berubah jadi lebih dari sama dengan. Kayak ini tadi ya.
Kalau yang ini kan tadi kebetulan dia positif, maka tandanya tidak berubah. Tapi kalau yang ini negatif, maka tandanya berubah gitu ya. Sini min 16 per min 4. Berarti kita dapat X-nya lebih dari sama dengan 4. Seperti itu ya. Saya kasih keterangan di sini. Nih di sini ya. Nih tandanya berubah. Tanda berubah. Karena apa? Karena di sini negatif 4 ya. Jadinya berubah. Oke, ini yang hasil yang pertama. Sekarang kita cari hasil yang kedua. Hasil yang kedua gimana? Hasil yang kedua adalah fx lebih dari c. Berarti ini kan ya fx lebih dari c. Lebih dari sama dengan c. Nah, masukkan fx-nya berarti 10 min 4x lebih dari sama dengan 6. Ya, positif, lebih dari positif. Ini kan tadi kurang dari negatif. Sama kayak tadi, berarti min 4x lebih dari sama dengan 6. 10-nya pindah jadi min 10. Saya lanjut ke sini ya. Berarti min 4x lebih dari sama dengan 6 dikurangi 10 ya, min 4 gitu kan. Kemudian x-nya, nih pembaginya negatif, berarti pindah jadi kurang dari sama dengan min 4 per min 4. Berarti x-nya kurang dari sama dengan 1 ya. Saya tandai lagi. Nah, ini tanda berubah. Seperti itu ya. Nah, jadi penyelesaiannya gimana? Himpunan penyelesaiannya mana? Yang ini ya. X lebih dari sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 1. Ya. X, dimana nilai X-nya adalah X lebih dari sama dengan 4. Atau X kurang dari sama dengan 1 ya. Nah, kalau misalkan pakai definisi lebih mudah, jadi kita nggak perlu pakai garis bilangan lagi. Tapi kalau pakai kuadrat sempurna nanti kita harus cari pakai garis bilangan dulu, ya, mana daerah penyelesaiannya. Seperti itu ya. Kita pilih yang C. Yang C karena X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 4. Kayak gitu ya. Soal yang kedua, penyelesaian pertidaksamaan dari nilai mutlak 2 dikurangi nilai mutlak X lebih dari 3. Jadi di dalam mutlak ini ada mutlak lagi gitu ya. Langsung aja saya tuliskan di sini. Kita punya 2 min mutlak X dimutlakan lebih dari 3. Ya, berarti kita pakai definisi ya. Kalau kita punya nilai mutlak fx lebih dari sama dengan konstanta, itu lebih dari sama dengan C, maka fx-nya kurang dari sama dengan, nggak pakai sama dengan ya, karena di atas lebih dari aja, nggak ada sama dengannya. Fx lebih dari C, fx kurang dari min C, Nah, kemudian yang kedua fx lebih dari C. Nah, yang ini berarti kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 2 min mutlak X kurang dari min 3, atau yang kedua, 2 min mutlak X lebih dari 3. Kita selesaikan ini dulu. 2 min mutlak X kurang dari min 3, berarti min mutlak X kurang dari min 3, 2 pindah jadi min 2. Min mutlak X kurang dari min 5, berarti mutlak X sama mutlak X. Nah, lihat di sini, pasti perhatikan. Pembaginya adalah negatif ya. Di sini kan negatif mutlak X. Kita mau bikin supaya mutlaknya positif, berarti kan negatifnya pindah ruas ya. Karena pembaginya negatif, maka tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari min 5 per, nih kan min ya, min 1. Min 1. Kenapa min 1? Ya, jadi kalau nggak ada koefisiennya di sini, berarti artinya min 1 gitu ya. Min mutlak X berarti min 1 dikali mutlak X ya, min mutlak X, seperti itu. Ya, berarti mutlak X-nya lebih dari 5 ya, ini yang pertama. Saya ganti warna deh. Ini yang pertama ya, min mutlak X lebih dari 5. Nah, sekarang yang kedua, berarti di sama min mutlak X lebih dari 3, min 2 gitu ya, berarti min mutlak X lebih dari 1. Mutlak X-nya, karena lebih dari, dia berubah jadi kurang dari, karena di sini negatif, berarti min 1 gitu ya, 1 per min 1 berarti min 1. Ini yang kedua. Nah, saya salin ke sebelah sini ya.
Berarti kita punya dua penyelesaian. Penyelesaian pertama adalah mutlak X lebih dari 5, atau yang kedua, mutlak X kurang dari min 1. Nah, sekarang perhatikan yang kedua. Di sini nilai mutlak X kurang dari min 1, berarti tidak terdefinisi ya. Karena apa? Karena nilai mutlak itu selalu positif atau lebih dari 1. Karena di sini kurang dari min 1, berarti kan nilainya negatif ya. Ini tuh hasilnya hasilnya negatif, jadi tidak mungkin. Sehingga yang ini tuh tidak terdefinisi. Jadi yang kita pilih adalah yang ini, yang X kurang dari min 5. Berarti yang ini enggak kita pilih gitu ya. Kita pilihnya yang ini, X lebih dari 5. Kemudian gimana? Karena X lebih dari 5, berarti ada dua kemungkinan lagi kan. X lebih dari 5 artinya adalah X kurang dari min 5 atau X lebih dari 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari min 5 atau X-nya lebih dari 5. Kayak gitu ya. Jadi yang mana jawabannya? Ini ya, yang C ya. X kurang dari min 5 atau X lebih dari 5. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang ketiga. Nilai X yang memenuhi X plus 3 dikurangi 5 plus X kurang dari sama dengan 0. Oke, kita langsung di sini. X plus 3 min 5 plus X kurang dari sama dengan 0. Selain mutlak kita pindahkan ke kanan, berarti X plus 3 kurang dari sama dengan nih. Min 5 pindah jadi 5. Plus X pindah jadi min X ya. Jadi ini fungsi kurang dari sama dengan fungsi. Atau gini, bentuk umumnya adalah Fx kurang dari sama dengan Gx. Tapi di sini mutlak. Maka gimana hasilnya? Hasilnya adalah karena dia kurang dari, berarti Gx ya, min Gx kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan Gx gitu ya. Ini bentuk umumnya yang dipakai untuk soal ini. Berarti dari sini min Gx berarti min dikali 5 min X gitu ya. Min ini ya, 5 min X yang di ruas kanan. 5 min X kurang dari sama dengan Fx. Fx-nya ini ya, nilai yang di dalam mutlak. Berarti X plus 3 kurang dari sama dengan ini. Positif 5 min X. Berarti 5 min X. Nah, dari sini berarti kita punya dua penyelesaian. Yang pertama adalah ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ini. X plus 3 sampai 5 min X. Ya, ini yang kedua. Nah, berarti saya tulis. Yang pertama adalah kita punya min 5 min X kurang dari sama dengan X plus 3. Nah, yang kedua, X plus 3 kurang dari sama dengan 5 min X gitu ya, 5 min X. Nah, oke, dari sini kita bisa selesaikan. Yang pertama dulu. Min 5 min X kurang dari sama dengan X plus 3. Min dikali 5, min 5. Min dikali X, positif X kurang dari sama dengan X plus 3. Gitu ya. Nah, terus gimana? Nah, terus kita pindahkan. X pindahkan ke ruas kiri, itunya pindahkan ke ruas kanan. Berarti di sini X, ini positif, berarti dikurangi ya. Kurangi X, kurang dari sama dengan 3, min 5 pindah jadi plus 5. Nah, ini 0 kan? 0 kurang dari sama dengan 8. Berarti untuk persamaan yang pertama ini tidak punya penyelesaian ya. Tidak ada penyelesaian. Karena nggak ada nilai X-nya. Nilai X-nya habis. Tidak ada penyelesaian. Nah, berarti sekarang yang kedua. Yang kedua adalah X plus 3 kurang dari sama dengan 5 min X. Nah, berarti dari sini X, ini pindah min X-nya jadi plus X kurang dari sama dengan 5. 3-nya pindah jadi min 3. X tambah X, 2X kurang dari sama dengan 5 kurang 3, 2 ya. 5 kurang 3 itu 2. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 2 per 2. Atau dari sini X-nya kurang dari sama dengan 1 ya. X-nya kurang dari sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah yang
A. Oke, jawabannya yang A. Saya tanda dulu ya. Nah, ini dia jawabannya yang A. Ya, yang A. Oke, paham ya sampai sini ya? Mudah ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Pertidaksamaan nilai mutlak X-1 kuadrat dikurangi 3 dikali X-1 ditambah 2 lebih dari 0. Nah, di sini diketahui juga penyelesaiannya adalah X kurang dari A, atau B kurang dari X kurang dari C, atau X lebih dari D. Jadi udah diketahui clue-nya gitu ya. Yang ditanyakan di sini bukan penyelesaiannya, tetapi nilai dari A tambah B tambah C tambah D. Kita tulis dulu di sini, punya X-1 kuadrat min 3 X-1 plus 2 lebih dari 0. Karena ini X-1, terus di sini juga X-1 nilai mutlaknya, kita misalkan saja. Ya, kita misalkan nilai mutlak X-1 itu sama dengan Y. Berarti ini Y, ini Y. Berarti dari sini, ketika disubstitusikan menjadi Y kuadrat dikurangi 3. X-1 itu apa? Y. 3Y plus 2 lebih dari 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Lebih dari 0 ya. Sini Y, 2. Berarti di sini 1, di sini 2. Kalau di sini negatif, berarti sini juga negatif. Negatif ya, cara ngefaktorin bisa ya. Pelajaran kelas 9. Berarti dari sini kita punya Y-1, berarti Y-nya sama dengan 1. Yang ini Y-2, berarti Y-nya sama dengan 2. Kita pakai garis bilangan. 1 dan 2. Oh ya, kayak gini ya. 1 dan 2. Masukkan. Di antara 1 dan 2 ini ada berapa? Ada setengah kan ya? Atau enggak kita masukin 0 aja deh. Di depan 1 ini kan ada 0 ya. Kita masukkan 0 ke sini. 0 kurang 1. Ini kan ambil Y-nya sama dengan 0. Masukkan. Y-1, Y-2, berarti 0 min 1, 0 min 2. 0 min 1 kan min 1 ya. 0 min 2, min 2. Min kali min itu hasilnya positif. Nah, berarti daerah sini daerah positif. Maka otomatis ini negatif, yang ini positif. Karena biasanya pasti selang-seling gitu ya. Kemudian ini lebih dari 0. Karena ininya tandanya lebih dari 0, berarti yang diambil adalah daerah yang positif. Berarti 1 ke sana sama 2 ke kanan. 1 ke kiri, 2 ke kanan. Dari garis bilangan ini kita dapat Y-nya lebih dari 1 atau Y-nya kurang dari 1 ya. Ke kiri itu kurang dari, ke kanan lebih dari. Atau Y-nya lebih dari 2. Y-nya tadi apa? Yaitu nilai mutlak X-1. Berarti di sini kita punya X-1 kurang dari 1 atau nilai mutlak X-1 lebih dari 2. Kurang dari 1 berarti artinya kan min 1 kurang dari X-1 kurang dari 1. Ini saya bikin 2 ya. 2 bagian. Min 1 kurang dari X kurang dari X-1 kurang dari 1. Karena di sini min 1, kita kan mau bikin tengah-tengahnya X. Berarti masing-masing ruas nih, masing-masing ruas. Kita mau ngilangin min 1-nya nih, supaya hilang kan berarti harus ditambah 1. Berarti yang ini min 1 tambah 1 kurang dari X min 1 tambah 1 kurang dari 1 tambah 1. Jadi masing-masing kita tambahkan 1. Min 1 tambah 1, 0. X min 1 tambah 1. Min 1 tambah 1 kan 0. Berarti sisa X ya. 1 tambah 1, 2. Berarti 0 kurang dari X kurang dari 2. Kayak gitu ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. X lebih dari, nilai mutlak X min 1 lebih dari 2. Berarti ada 2 kemungkinan nilai kan. Yang pertama. Sorry. Yang pertama, X min 1 karena lebih dari berarti di sini ada 2 kemungkinan ya, karena lebih dari ada 2 kemungkinan. Yang pertama kurang dari, yang kedua lebih dari. Kurang dari apa? Kurang dari negatif ya, negatif C. C-nya ini kan 2 berarti negatif 2. Berarti X-nya kurang dari min 2, min 1-nya pindah plus 1. Berarti X-nya kurang dari min 1 ya. Ini yang tadi, ini yang pertama, ini yang kedua, terus yang ini kan ada lagi. Tadi kan X kurang dari. Nah, sekarang berarti X min 1 lebih dari apa? Lebih dari positif.
lebih dari 2. Berarti X-nya lebih dari 2 plus 1. X-nya lebih dari 3. Ya, berarti kita punya nih 0 kurang dari X kurang dari 2, X kurang dari min 1, dan X lebih dari 3. Kita lihat di sini, tadi kan diketahui X kurang dari A, ya. Diketahui di soal, diketahui X kurang dari A. Kita punyanya X kurang dari apa? X kurang dari min 1. X, nah X kurang dari A itu punyanya yang ini nih. Nah, terus ada lagi B kurang dari X kurang dari C. B kurang dari X kurang dari C. Yang mana nih? B kurang dari X kurang dari C. B kurang dari X kurang dari C adalah yang ini. Tuh ya, yang itu tuh. Terus ada lagi. X lebih dari D. X lebih dari D. X lebih dari D yang mana yang ini? X lebih dari D. Berarti kita simpulkan. A-nya min 1. B-nya, nih B nih. B-nya adalah 0. Kemudian C-nya. C-nya kan ini kan? Nih, seret. Ini tuh ke sini. C-nya berapa? 2. D-nya. D-nya ke sini. D-nya 3. Gitu ya. Jadi A-nya min 1, B-nya 0, C-nya 2, D-nya 3. Yang ditanya apa? A plus B plus C plus D. Jadi A plus B plus C plus D. Masukkan. A-nya min 1 ditambah B-nya 0 ditambah C-nya 2, D-nya 3. 2 tambah 3. Min 1 tambah 0, min 1. Min 1 tambah 2, 1. 1 tambah 3, 4. Ya, jawabannya 4. Berarti yang bisa dipahami ya. Jadi saya ulang lagi. Soalnya itu kan bentuknya kuadrat. Pertama kita misalin dulu nilai dalam nilai mutlaknya yang dikuadratkan ini sebagai Y. Berarti nilai mutlak X min 1 sama dengan Y. Sehingga pertidaksamaan ini berubah menjadi Y kuadrat dikurangi 3Y ditambah 2 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan dapatlah Y min 1, Y min 2 lebih dari 0. Dari Y min 1 ini, kita dapat pembuat nolnya. Ini kan pembuat nol. Pembuat nol. Apa sih pembuat nol itu? Pembuat nol itu maksudnya adalah setiap faktornya ini kita sama dengankan 0. Ya, jadi Y min 1 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, ini ke sini. Terus yang ini juga sama, Y min 2, berarti Y min 2 sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2. Dapatlah yang ini. Untuk apa sih? Untuk dibuat ke garis bilangan. Dari sini ke sini ya. Buat garis bilangan 1 dan 2. Nah, kita masukkan, ambil sembarang nilai. Karena susah ya, di antara 1 dan 2 itu kan pecahan. Saya malas masukinnya kalau pecahan. Saya ambil aja yang di sebelah kiri. Di seberang 1 kan ada 0 di sini ya. 0 tuh kan di sini ada sekitar sini, daerah 1 ke kiri itu ada 0. Saya ambil Y-nya 0. Ketika dimasukkan ternyata hasilnya adalah positif, hasil positif. Nah, hasil positif ini ada di sini berarti kan. Nah, daerah sini adalah daerah yang positif. Karena daerah yang positif, berarti otomatis langsung positif, negatif, positif. Yang diambil adalah yang daerah positif. Kalau ke kiri berarti kurang dari, kalau ke kanan berarti lebih dari. Karena ini 1 ke kiri berarti Y kurang dari 1, 2 ke kanan berarti Y lebih dari 2. Nah, dari sini kemana arahnya? Ke sini ya. Saya hapus yang ini, saya ganti biar nggak bingung. Dari sini ke sini. Nah, gitu ya. Berarti kita dapat X min 1 kurang dari 1 atau nilai mutlak X min 1 lebih dari 2. Karena lebih dari berarti ada 2, ada kurang dari, ada lebih dari. Kurang dari apa? Negatif lebih dari positif. Ya, kurang dari negatif lebih dari positif. Nanti dapat batas-batasannya. Lalu kan di sini diketahui X kurang dari A. Ternyata yang kurang dari yang ini, X kurang dari min 1. Berarti A-nya sama dengan min 1. Terus B kurang dari X kurang dari C. Berarti B-nya 0, C-nya 2. Gitu ya. Terus ada lagi nih diketahui X lebih dari D. X lebih dari D. Berarti D-nya 3. Lalu masukkan D yang ditanyakan A, B, C, D. Dapatlah 4. Seperti itu ya kurang lebih. Silakan dipelajari lagi di bukunya masing-masing contoh-contoh soalnya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan soal untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini. Terima kasih atas perhatiannya, terutama tentang mengkuadratkan kedua ruas. Silahkan dilihat di bukunya masing-masing contoh-contoh pembahasan soalnya yang cara mengkuadratkan. Oke, cukup sampai di sini. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.